Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Pertama kali masuk ya? Ya. Kelas 4? Ya, betul. Terus sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya itu untuk menumbuhkan bahasa nasional kita. Boleh? Ya. Coba semuanya berdiri. Boleh. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia airku, tertumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, ayo kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku rayu semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang merdeka. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dan sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita buka dengan membacakan doa terlebih dahulu. Siapa yang mau mungkin membacakan doa? Boleh. Siapa namanya? Fauzi. Fauzi boleh. Oke, baik teman-teman, sebelum kita belajar, dulu kita membacakan doa. Kita bacanya di dalam hati saja ya Ibu ya. Oke. Baca doa dulu. Doa selesai. Oke. Sebelum memulai materi, Ibu belum kenal nih sama teman-teman. Ibu boleh kenal saya terlebih dahulu? Boleh. Tapi Ibu pengajarnya tidak menyebutkan nama hari itu persatu, tetapi menggunakan lagu nyanyian. Nanti Ibu bilang kalian pilih. Boleh? Boleh. Boleh. Enggak lihat itu. Nyari hati ya. Agak kenceng ambil suara, takut ngambil pada mancing. Agak kenceng ambil. Oke. Kalau Ibu bilang good morning everybody, how are you? Kalian balas just fine. Just fine. Oke, just fine. Yes. Satu, dua, tiga. Good morning everybody, how are you? Yes, fine. Good morning everybody, how are you? Yes, fine. Good morning Rina, good morning Fauzi.
dari kita hari ini yaitu membahas tentang kitab Allah. Langsung kita mulai. Gua punya orang yang sudah ya. Jangan lupa ya. Teman-teman, ibu izin berdiri. Ya, boleh. Teman-teman tahu nggak sih? Ibu bawa apa? Karton. Kertas karton. Jadi media yang digunakan untuk pelajaran kali ini yaitu menggunakan kertas karton. Jadi kita akan membuat mapping. Apa? Mapping. Itu apa, Bu? Kayak kita lakukan satu. Betul. Jadi kita konsep di dalam mapping itu. Jadi penjelasan mengenai materi yang kita pelajari. Contohnya, kita sekarang menjelaskan tentang kitab Allah. Gimana kepada kitab Allah? Teman-teman teman-teman tahu nggak sih kitab yang perlu kita yakini ada berapa sih? 4.000. Seberapa Udah deh 4 aja. Ya. Jadi yang perlu kita yakini ada 1. Ya. Tapi yang maksudnya apa? Kalau yang perlu kita ketahui itu betul ada berapa? Kita coba ibu mau nanya, warga tahu nggak sih Al-Quran itu turunkan kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh.
Nadia. Itu Umat. Jadi itu umat. kan ada yang kita ikuti. Umat gak sih? Umat kan kalau dan kita ikuti. Nah, kan kita jadi umat nah. Kalau mengikuti mah kita aja. Ya, satu menit. Tadi warna nanya, ya, Al-Quran harus dibaca setiap hari dan kita ketiganya tidak berita baca setiap hari. Ya. Karena ketika kita itu bukan dari apa sih? Dari umat gak sih? Karena kita itu umat Nabi yang tidak itu. Terus kalau pertanyaan ke situ lah. Terus kalau lain umat, kenapa kita mempercayai bahwa ada 25 nabi? Karena orang itu kayak pundem. Tapi kan tadi aku pertanyaan, kunau kurang kudu macam apa? Tapi mau lainnya itu. Ya sama. Itu terus, mulai aku main kaki. Iya gitu. Terus, ya tadi pertanyaan warna, kenapa Al-Quran itu harus dibaca gitu ya dan ketiga kita itu tidak boleh kita baca setiap hari karena Al-Quran itu pertama turun kepada Nabi Muhammad yang mana Nabi Muhammad adalah sebagai Nabi umat muslim kita dan yang kedua kenapa ketiga kita itu tidak boleh kita baca setiap hari karena ketiga kita itu diturunkan kepada Nabi yang bukan dari umat kita. Nabi tadi siapa aja? Nabi Daud, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Ya, betul. Untuk mempelajarinya kita boleh, tapi untuk mengikuti dan untuk mengamalkan, membaca itu kita tidak dibenarkan. Jadi setiap hari kita harus membaca Al-Quran. Baik Bu, makasih. Selanjutnya pertanyaan dari saya apa sih? Jadi kita akan membaca kitab Al-Quran. Apakah kitab 3 ini masih ada atau tidak? Oh, ada sih. Gimana? Masih ada. Kitab Injil masih ada atau dia masih ada seperti masih ada. Nah, ada pertanyaan bentek itu asliannya itu sudah berasli atau udah direkayasa sama soalnya kan Injil sekarang sama Kristennya beda aliran. Nah, jadi ayat di beberapa sedikit-sedikitnya itu lamun keaslian nama itu apa tapi lamun ayat ini kayak nanti Zionis ya kan dia mempelajari Zabur itu dia ayat cuman isinya udah beda gitu kan. Jadi, misalnya, untuk ketiga kita itu, ya, Allah, dan Zabur, sebetulnya masih ada, tapi kita udah tahu untuk kemudian dan keaslian kita itu, mungkin sudah ada perubahan yang berubah juga dari umat Nasrani itu. Tadi apa? Kalau hadis sama Quran itu sama, kalau beda. Hadis dan Al-Quran, kalau hadis itu dari
Jadi teman-teman tahu nggak di dalam menurut itu ada harus ditulis apa saja? Gimana? Jadi kalian membuat peta konsep tentang materi iman kepada Allah. Menjelaskan. Betul. Tapi Dalamnya bebas mau menyebutkan tempat di dalam Allah yang lain atau pengertiannya saja boleh atau tidak saja boleh. oke. Siap? Itu kasih 10 menit dari sekarang. Ada. Udah. Gimana bisa? Ya. Jadi Coba siapa yang mau maju dalam bidang kelompok? Dua, Fauzi dan Rina. Coba jelaskan boleh? di depan. Kasih. Siapa yang mana? Oh, seperti ini. Lihat banget ini. Coba. Guys, sekarang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya Ahmad Fauzi dan teman saya Rina akan menjelaskan poster yang berisi tentang bagan ya atau sketsa iman kepada kitab Allah. Jadi iman kepada kitab Allah itu adalah percaya atau meyakini bahwa Allah itu sudah menurunkan kitab ke para nabi atau para rasul sebagai apa? Sebagai pedoman atau arahan hidup kita supaya hidup kita itu lebih tertata. Oke, di sini ada beberapa ada 4 kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul. Yang pertama ada Taurat, ya kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa atau bahasanya itu Ibrani. Ya. Kemudian yang kedua ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, bahasanya jadi pakai putih. Kemudian Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, memakai bahasa Yunani, dan yang terakhir ini adalah salah satu kitab yang paling mulia ya, yang wajib kita amalkan setiap hari atau kita baca setiap hari, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang memakai bahasa Arab ya. Jadi Al-Quran itu bahasanya yaitu memakai bahasa Arab ya. Jadi adalah salah satu kitab yang harus kita baca, harus kita amalkan setiap harinya supaya kita menjadi Sudah? sudah. Keren. Coba kita beri wow. Selanjutnya ada kelompok 1 yaitu warna dan saran. Coba gerakan. Kelompok 1 boleh dijelaskan. Kenapa ada bagian-bagian? Oke, kami dari kelompok 1 izin untuk mempresentasikan atau menjelaskan tentang apa tadi? Iman kepada kitab Allah. Oke, secara ringkasnya ya, kalau iman kepada kitab Allah, iman itu secara umumnya bahasanya percaya ya, atau yakin. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad harus percaya atau lebih sama ya harus percaya bahwa adanya kitab
Oh ya, langsung saja dan di sini sudah dijelaskan oleh kelompok 2 bahwa kita tahu dari yang terdapat ada 4 macam. Pertama apa ya? Kita Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran. Nanti dia pakai contoh bisa baca ya. yang pertama Al-Quran dari Muhammad, yang kedua Nah, Taurat ya disebutkan oleh Nabi Musa. Terus selanjutnya dan Injil disebutkan oleh Nabi Isa. terus kita Taurat diberikan oleh Nabi Musa alaihi salam. Jadi kita tuh harus bahwa Oh, kamu tahu sih? di bawahnya. Jadi bahwa kita itu harus percayai dan meyakinkan sepenuh hati bahwa perubahan Al-Quran itu menurunkan wahyu berupa kitab kita kepada Rasulnya itu untuk dijadikan pedoman hidup bagi manusia. Ya, sekian. Masya Allah. Bagaimana semuanya? Silahkan kasih home sekali lagi. 1, 2, 3. Sebelum mengakhiri kelas kali ini, Ibu ada LKPD untuk dikerjakan dan mengenai tadi kita bikin Allah. Ibu kasih satu persatu untuk dikerjakan dan Ibu kasih waktu 5 menit. Siap? Ya. Masing-masing satu lembar. Coba kerjakan dulu terlebih dahulu, setelah itu baru kerjakan dengan baik di kelas asal. Ya, kalau kita sudah tahu sih boleh. Sarah, warna baca. Oke. Terima kasih. Yang belum teh yang kayak mau kelas kayak negur kayak gitu. Negur anak. Tadi teh Jadi Ibu sudah memeriksa tugas dari kalian tadi. Ya, satu persatu Ibu bahas ya. Mulai dari Lina. Lina ini tadi betul 4 dari 5 soal. Kenapa yang satu tidak terkecoh, Lina? Kita Injil tadi kita baca. Injil turun pada Nabi Isa. Bisa tapi di sini dengan turun pada Nabi Daud. Kita kurang fokus dengan nanti kita bisa lupa. Nanti tadi belum isinya. Selanjutnya akan berfungsi. Betul semua nih. Jadi itu hanya fungsi. Ya. Kita bilang wajib. Kita tahu ada berapa kan? Ada 4. Kalau yang wajib kita ingat ada? Al-Quran itu. Selanjutnya Sarah. Kenapa ini betul 2 dari 5 soal? Banyak siapa? Kurang fokus mungkin ya Bu ya. Coba Ibu mau mereview Sarah. Boleh review Al-Quran dulu pada mau apa itu? Kita Injil Nabi Isa. Kalau kita
terima kasih kepada teman-teman yang aktif dalam Untuk menutupi kegiatan hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama agar materi yang kita pelajari dapat kita terima dengan baik dan bisa menjadi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lalu oleh siapa? Kalau lagi boleh. Baik teman-teman, saatnya kita pulang ya guys. Jadi sebelum kita pulang kita membaca doa terlebih dahulu supaya kita pulangnya selamat sampai rumah. Berdoa boleh dibantu. Berdoa selesai. Cukup sekian dari dulu kurang lebih